Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Isya Nurwainisa. Saya dari SMA Negeri 1 Bojonegara. Podcast ini bertujuan untuk membantu kalian agar lebih memahami materi yang akan diajarkan. Yuk disimak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran geografi. Nah, apa kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya, dan ini semoga bisa membantu kalian untuk mengerti tentang materi yaitu konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Nah, mengapa kita perlu melestarikan lingkungan? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar seekor penyu yang hidungnya tertusuk atau kemasukan sedotan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian ketika melihat hal tersebut? Oke, coba bisa di komen ya. Nah, kalau menurut ibu itu sangat kasihan sekali ya bagaimana si penyu ini tertusuk hidungnya gara-gara sedotan atau mungkin plastik-plastik yang kita buang gitu ya. Bukan hanya ini adalah salah satu hal yang viral di media sosial sehingga akhirnya bahkan gitu ya, ini mengubah gara-gara si penyu ini mengubah beberapa restoran atau mungkin restoran cepat saji itu tidak menggunakan atau menghindari untuk menggunakan sedotan plastik. Ada yang menggantinya dengan menggunakan sedotan dengan berbahan berbahan kertas gitu ya. Ada juga yang tidak menggunakan sedotan sama sekali. Dan bahkan sekarang sudah mulai pencinta lingkungan itu memviralkan sedotan dengan kita mengganti sedotan dengan menggunakan sedotan stainless steel gitu ya, dan itu pun bahkan menjadi tren ya, alhamdulillah sekali ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Oke. Nah, Indonesia itu is mega biodiversity. Maksudnya adalah Indonesia itu kaya akan kekayaan alamnya, bahkan kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya ya. 10% tumbuhan berbunga yang ada di seluruh dunia itu ada di Indonesia gitu ya. Dan 16%-nya reptil dan amfibi itu semuanya ada di Indonesia ya. Dari seluruh dunia loh. 17% jenis ikan yang ada di Indonesia itu merupakan jenis ikan yang ada di dunia. Dan mamalia besar, spesies mamalia terbesar, jenis-jenis mamalianya 36%-nya itu ada di Indonesia. Makanya Indonesia itu kekayaan alamnya itu banyak sekali gitu ya. Dan kita harus patut berbangga, dan itu indah sekali. Oke. Bukan hanya tadi tumbuhan berbunga, reptil, amfibi, ikan, mamalia, ada juga serangga ya. Kemudian burung gitu ya. Yang kita tahu burung-burung yang ada di seluruh Indonesia itu terkenal sekali dengan jenis-jenis burungnya yang sangat unik gitu. Oke, nah untuk menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistem di Indonesia gitu ya, dan Indonesia ini flora faunanya banyak sekali yang terancam punah, makanya perlu dilakukan yang namanya konservasi. Oke, apa saja kriteria kawasan konservasi? Yang pertama, kawasan konservasi itu harus memiliki kekhasan atau ciri khas. Dia banyak spesies langkanya atau spesies endemik. Seperti yang Ibu bilang, endemik itu adalah hewan atau flora atau fauna yang hanya ada di satu wilayah tersebut. Contohnya misalnya gini, badak bercula satu. Badak bercula satu itu tidak ada di tempat yang lain, hanya ada di Indonesia, yaitu hanya ada di ujung kulon atau komodo, yaitu ya. Atau Indonesia lagi mempunyai ciri khasnya orang utan.
Nah, orangutan itu hanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Kalian ingin menemukan itu di Thailand itu tidak ada gitu ya. Endemik itu mempunyai ciri khasnya. Kecuali mungkin kalian menemukannya di kebun binatang Thailand, mungkin itu ada gitu ya. Tapi kalau secara alaminya hanya ada di habitatnya hanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian keterancaman. Nah, ini hewan-hewan atau flora yang terancam punah. Contohnya kayak tadi gue bilang dadak bercula satu itu hanya ada 30 spesies, hanya ada 30 hewan di seluruh dunia dan itu hanya terdapat di ujung kulon. Gitu ya. Bayangin di seluruh dunia hanya ada 30 badak bercula satu. Oke, kegunaannya. Kalau kegunaannya itu spesies atau memiliki kegunaan atau potensi itu bagi manusia gitu. Misalnya kayu gitu ya. Terus ada lagi ada nggak manfaatnya atau potensinya bagi kehidupan manusia itu saja. Oke. Yang pertama kawasan suaka alam ya. Sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada kawasan suaka alam, ada kawasan pelestarian alam. Oke, yang pertama kita bahas dulu kawasan suaka alam. Dibagi menjadi tiga, ada cagar biosfer, ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Kalau cagar biosfer itu melindungi flora dan fauna yang yang ada di dalamnya. Kalau cagar alam, kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki ciri khas. Kalau suaka marga satwa itu khususnya melindungi satwa tertentu dan habitatnya ya. Maksudnya kalau cagar biosfer itu bagaimana Bu? Apa bedanya cagar alam dengan suaka marga satwa? Kalau cagar biosfer itu hampir semuanya, maksudnya hampir semuanya, hampir seluruh habitatnya, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kalau cagar alam itu lebih kepada si tempat atau kawasan tersebut itu mempunyai ciri khas alami tertentu. Contohnya misalnya kayak gini, kalau kalian tahu Raja Ampat itu kan mempunyai pulau-pulau yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu bisa juga masuknya kepada cagar alam. Gitu ya. Jadi suaka alamnya itu mempunyai keadaan alam yang memiliki ciri khas gitu. Kemudian gini, ada cagar alam juga misalnya Gunung St. Lawrence. St. Lawrence itu ada di puncak Papua ya, puncak Lawrence ya. Puncak Lawrence itu ada di Papua. Kenapa itu bisa juga disebut dengan cagar alam? Karena tadi satu-satunya puncak gunung yang diselimuti salju gitu di daerah tropis. Nah, itu kan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Oke, kalau suaka marga satwa contohnya, nah ini ujung kulon juga bisa disebut dengan suaka marga satwa. Tapi Bu, ada yang menyebutnya Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kita akan bedakan ya, apa bedanya dengan suaka marga satwanya gitu. Oke, sekarang kita ke kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam sebagai sarana perlindungan flora dan fauna memiliki fungsi lebih. Ingat, memiliki fungsi lebih. Nah, dibagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kebun raya, dan kebun binatang. Oke, taman nasional. Nah, Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi. Nah, sistem zonasinya ini kalau coba kalian cari lagi ya, Ibu juga agak lupa, agak ingat gitu ya. Sistem zonasi ini ada 3 kalau salah. Ada yang pertamanya zonasi. Yang pertama itu adalah zonasi yang memang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Maksudnya tidak boleh masuk adalah zona intinya. Misalnya Taman Nasional Komodo. Nah, di situ misalnya ada satu pulau yang hanya boleh tidak boleh dimasuki pengunjung, kecuali memang sudah memiliki izin untuk penelitian misalnya, gitu ya. Hanya boleh dimasuki oleh petugasnya, gitu. Misalnya ada di satu pulau. Yang kedua, zonasi untuk habitatnya, gitu. Jadi Taman Nasional ini sangat besar gitu. Dan bisa saja tadi yang Ibu bilang tadi, cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa ini masuk ke dalam Taman Nasional. Gitu. Oke, tadi ya misalnya. Kemudian ada sistem ada bagian yang pendukung. Nah, zonasi untuk mendukung dari zona inti yang tadi Ibu bilang gitu ya. Zona istilahnya penangkaran hewannya gitu ya.
Misalnya di ujung kulon itu ada salah satu pulau yang itu memang hanya habitat badak, untuk habitat badaknya gitu ya. Saya mau ke Taman Nasional Ujung Kulon yang ketemu badaknya itu tidak bisa sebenarnya gitu. Kenapa? Karena memang badak ini kan sensitif sekali gitu ya. Sensitif sekali. Jadi kalau misalnya ada jejak-jejak manusia dan itu dia akan membuat si badak stres, maka habitatnya akan terganggu gitu. Nah, ada lagi zona yang ketiga, kalau nggak salah zona yang ketiga ini adalah, ini zona yang bisa dimasuki oleh aktivitas manusia atau dimanfaatkan atau dibudidayakan oleh manusia. Contohnya misalnya kegiatan pariwisata atau misalnya kegiatan budidaya gitu ya, oleh masyarakat sekitar. Nah, itu. Nah, contohnya misalnya di Taman Nasional Ujung Kulon itu kalian tahu kan Pulau Umang, ada pariwisata Pulau Umang. Pulau Umang itu termasuk di dalamnya ada merupakan di Taman Nasional Ujung Kulon gitu. Oke, kawasan cukup luas, bersifat khas atau unik. Tadi yang Ibu bilang kalau misalnya Taman Nasional Ujung Kulon itu kan ada badak bercula 1, Taman Nasional Komodo. Nah, ini ciri khasnya adalah komodo ini ya. Kemudian ada Taman Nasional apalagi misalnya Waikambas. Nah, itu ciri khasnya adalah di sana ada gajah gitu ya. Kemudian dapat dikembangkan untuk tujuan lain, misalnya tadi seperti pariwisata, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain. Oke. Nah, Taman Hutan Raya. Nah, apa bedanya Taman Nasional dengan Taman Hutan Raya? Kalau Taman Nasional itu habitatnya asli. Tapi kalau Taman Hutan Raya, dan tidak boleh ditambah. Maksudnya tidak boleh ditambah itu, saya mau nanam di sana nggak ada cemara, saya mau nanam cemara di Taman Nasional Ujung Kulon, itu nggak boleh gitu ya, karena akan merubah habitatnya atau sistemnya gitu. Jadi memang Taman Nasional ini harus alami. Oke. Taman Hutan Raya, kawasan pelestarian dengan tujuan koleksi tumbuhan atau satwa alami atau bukan, jenis asli atau bukan asli, untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, dan pariwisata. Contohnya gini, ada suatu kawasan hutan masih alami. Nah, di situ kemudian saya mau nanam cengkeh di situ, gitu ya. Saya mau nanam cengkeh, boleh gitu ya. Untuk supaya kayaknya cocok ditanamin cengkeh di sini bukan untuk dijadikan pertanian ya, tetapi untuk supaya apakah bisa cengkeh ini ditanam di tempat yang seperti ini atau ditanam di hutan yang ini gitu dengan untuk tujuannya misalnya penelitian. Nah, itu bisa juga gitu ya. Nah, ini disebut dengan Taman Hutan Raya. Atau misalnya saya mau menambah koleksi, saya mau nanam aglonema nih di hutan tersebut. Boleh gitu. Nah, itu yang disebut dengan Taman Hutan Raya. Jadi, kita bisa menambahkan tanaman, mungkin binatang, flora atau fauna yang bukan aslinya atau bukan alaminya gitu ya. Nah, itu bisa di Taman Hutan Raya. Tapi kalau di Taman Nasional itu tidak boleh gitu ya. Di Cagar Alam, Sokamarga Satwa, Cagar Biosfer itu juga tidak boleh ya. Oke. Kalau taman wisata alam, nah ini khususnya ditujukan untuk wisata. Untuk melestarikan tetapi juga difungsikan untuk wisata. Contohnya gini, Jakarta Utara. Jakarta Utara itu kan memang aslinya tadinya hutan mangrove. Kemudian karena pembangunan dan kemudian aktivitas manusia, akhirnya hutan mangrove itu tidak ada. Kemudian sekarang dilestarikan kembali nih hutan mangrove tersebut. Agar supaya tidak bisa tidak dirusak orang, oke, bagaimana kalau kita kelola menjadi sebagai pariwisata juga, supaya hutan mangrove-nya tetap ada, tetapi juga menjadi suatu kegiatan ekonomi juga, yaitu pariwisata. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita juga ada, yaitu di Karangantu ya. Di Karangantu, di situ ada hutan mangrove yang dijadikan taman wisata alam. Tuh. Oke, kalau kebun raya dan kebun binatang tahu ya. Kalau misalnya contohnya adalah kebun raya Cibodas yang ada di Puncak, atau kebun binatang ada di Ragunan gitu ya. Fungsinya untuk koleksi atau untuk budidaya atau untuk melestarikan jenis flora dan fauna juga. Itu untuk koleksi hidup ya, untuk koleksi hidup. Dan bisa untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Oke, sampai sini pelajaran hari ini. Semoga bisa membantu untuk kalian bisa mengerti
materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.